wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh dirahmati Allah, lanjutkan pembacaan kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat terakhir dari juz 2 setelah Allah mengkisahkan kisah Raja Talut, kisah Bani Israel beserta nabinya yaitu Nabi Samuel ketika mereka meminta untuk dikirim ataupun diangkat seorang raja supaya mereka bisa memerangi satu kaum yang sangat kuat saat itu, yaitu kaum Raja Jalut dan tentaranya. Kemudian Allah menguji dakwanya dengan sungai, dan kemudian yang berperang cuma sekitar 313 orang, yang ujungnya mereka bisa mengalahkan kekuatan power saat itu, yaitu kekuatan Jalut dan tentaranya. Di akhir itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itu semua kata Allah, yaitu dari mulai Nabi permintaan Bani Israel ke Nabi Samuel sampai Raja Talut mengalahkan Raja Jalut dan Nabi Daud membunuh Raja Jalut. Itu semua kata Allah tanda-tanda yang telah disebutkan semua. Itulah ayatullah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Natluha, kami baca itu semua tanda kepada engkau wahai Muhammad, bil haqqi. Natluha artinya naqussuha, kami kisahkan. Itu tanda semua kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan cara jujur. Artinya tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Jujur sesuai dengan fakta. Tilka, demikian tanda-tanda itu semua adalah tanda-tanda Allah yang kami bacakan akannya tanda semua kepada engkau wahai Muhammad bil haqqi, kami kisahkan kepada engkau dengan cara jujur. Tidak ada satu pun yang hasil tambahan, yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Wa innaka laminal mursalin, dan bahwa sesungguhnya engkau termasuk salah satu dari golongan para orang-orang yang dijadikan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wa innaka laminal mursalin disebutkan untuk melawan ataupun menyalahkan perkataan orang kafir yang mengatakan wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Orang kafir berkata, engkau wahai Muhammad bukan rasul. Engkau Muhammad bukan orang yang diutus oleh Allah sebagai rasul. Jawaban Allah, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguh engkau wahai Muhammad benar-benar salah satu dari orang yang diutus sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus
ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Dan Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusul, demikian rusul, demikian para rasul semua, kata Allah, itu kami faddalna ba'dahum ala ba'd, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian. Para rasul itu enggak semuanya sama di hadapan Allah, walaupun semuanya para rasul, semuanya para utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kadang-kadang melebihkan seorang rasul di atas sebagian rasul yang lain. Kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian, dengan cara Allah mengkhususkan sebuah kelebihan yang tidak diberikan ke rasul yang lain. Jadi dari rasul misalkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mereka rasul. Kita tidak membeda-bedakan dari segi mengimani. Semua rasul kita imani. Nabi Isa kita beriman, Nabi Musa kita imani bahawa beliau seorang rasul, Nabi Adam kita imani. Tidak seperti kufar Nasrani beriman dengan Nabi Isa tapi tidak mau beriman Nabi Muhammad. Yahudi beriman dengan Nabi Musa, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Kita Muslim, kita semua kita beriman, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan antara semua satu pun dari para nabi. Para rasul itu semuanya sama. Sama apa artinya tidak dibedakan? Tidak dibedakan dari segi beriman. Artinya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya kita imani mereka itu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti bahawa mereka itu derajatnya sama semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya para rasul, semua utusan Allah, tapi Allah kadang-kadang melebihkan seorang rasul terhadap rasul yang lain. Dilebihkan dengan ada minqabah. Minqabah itu manaqib, artinya sebuah kelebihan yang tidak diberikan ke rasul yang lain. Seperti Nabi Muhammad afdalil makhluqin. Nabi Muhammad afdalul anbiya wa afdalul mursalin, adalah nabi yang paling tinggi, nabi yang paling afdal, rasul yang paling afdal, dan nabi yang paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, baru Allah di sini ketika beliau ada merincikan sedikit tentang sebagian nabi, bagaimana ada sebagian kelebihan yang diberikan ke seorang nabi itu tidak diberikan ke nabi yang lain. Baru Allah sebutkan minhum man kallamallah, sebagian dari para rasul itu ada rasul yang berbicara oleh Allah. Ya, Allah berbicara secara langsung seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini berbicara bagaimana bicara Allah. Itu wallahu a'lam. Bagaimana cara berbicara Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti Allah berbicara bukan dengan huruf, bukan pakai huruf, bukan pakai suara. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena kalau misalkan kita katakan Allah berbicara dengan Nabi Musa, kalam Allah memiliki huruf, memiliki suara, sungguh semua kalimullah. Kita juga sebagai Allah berbicara dengan kita sekarang, bukan khusus Nabi Adam, Nabi Musa. Padahal ini kalimullah, gelar kalimullah, orang yang diajak ngobrol sama Allah, itu khusus ke Nabi Musa itu gelar. Ini kenapa khusus ke Nabi Musa? Karena pembicara yang dimaksud adalah berbicara dengan kalam Allah yang tidak memiliki suara, tidak terbentuk dari suara dan tidak terbentuk huruf.
Sedangkan kalam Allah, Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga kalam Allah. Kalau kita katakan bahawa di situ kalam Allah, di situ berbentuk suara dan huruf, sungguh kita juga kalim Allah. Kita baca Al-Quran tiap hari, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, sungguh kita juga kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Padahal tidak. Kalimullah khusus ke Nabi Musa. Makanya diartikan kalimullah, Nabi Musa berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan Nabi Musa, artinya berkalamullah yang tidak terdiri dari huruf dan suara. Minhum man kalamullah, sebagian para nabi yaitu orang yang Allah berbicara dengannya. Tapi bicara di sini ingat, berbicara dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, la bisautin wala biharfin, tidak memiliki, tidak tersusun dari huruf dan tidak tersusun dari suara. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan Allah mengangkat sebagian para rasul akan beberapa derajat. Tapi ba'dahum di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat sebagian para rasul, contoh seperti Nabi Muhammad, beberapa derajat dibanding nabi-nabi yang lain. Seperti misalkan Nabi Muhammad yang pertama umum dakwah Rasulullah umum ke seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, kecuali untuk menyeluruh bagi seluruh manusia. Jadi syariat Nabi Muhammad tidak dikhususkan ke kaum, tidak tanpa kaum yang lain. Tidak, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Beda halnya Nabi Musa. Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Nabi ini diutus ke Nabi Hud, diutus ke kaum Ad. Kemudian Nabi Shu'aib diutus ke kaum Madian. Ke kaum Madian. Ke Nabi Lut diutus ke kaum Lut. Kemudian Nabi Saleh diutus ke kaum Thamud. Beda halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasul umum rata ke seluruh manusia, baik dia hitam, putih, kuning, warnanya apa saja, semuanya mereka semua itu mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Allah melebihkan Nabi Muhammad dengan beberapa derajat dibanding ke rasul-rasul yang lain. Salah satunya dengan sebab dakwah Rasul merata ke seluruh manusia. Kemudian yang kedua, wa khatmun nubuwah, Rasul diberikan kelebihan dengan menjadi seorang penutup para nabi, seorang penutup para rasul. Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Cuman yang diceritakan ntar Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Itu Nabi Isa akan turun di akhir zaman, tidak, justru beliau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salah satu kelebihan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain, wa tafdhilu ummati ala sa'iril umam, Allah melebihkan umat Nabi Muhammad di atas umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad akan dilebihkan oleh Allah terhadap umat-umat yang lain. Nanti umat yang pertama yang masuk surga Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wal mu'jizatil mutakatsirah, dan Allah memberikan mukjizat yang sangat banyak, wal khasa'is al adidah, dan keistimewaan yang sangat banyak. Jadi Allah memberikan mukjizat. Perbedaan mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi yang lain, kalau mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran, dan Al-Quran kekal sampai setelah Nabi Muhammad meninggal. Beda halnya mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat Nabi yang lain terbatas ketika nabi-nabi itu masih hidup. Setelah beliau meninggal sudah enggak lagi ada itu mukjizat. Beda halnya mukjizat Nabi Muhammad, terutama Al-Quran.
Ini semua menjadi mukjizat sampai mendekati kiamat. Selama Al-Quran belum diangkat oleh Allah, maka saat itu Al-Quran sebagai mukjizat yang dikhususkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Nabi Muhammad yang paling kan ada hisab, ada sirat. Itu umat yang pertama dari seluruh umat, mulai dari umat Nabi Adam, yang paling pertama masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi lain, ini umat. Tidak, beliau itu tetap para nabi, tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Itulah kita ini, orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para rasul, mereka nabi lain semua para rasul. Ini yang kita bicarakan adalah antar umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Enggak, umat yang lain enggak termasuk Nabi. Umat yang lain itulah umat, misalkan umat Nabi Musa, kaum Bani Israel yang beriman ke Nabi Musa. Misalkan umat Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud yang beriman ke Nabi Saleh. Itu umat mereka, walaupun mereka beriman, walaupun mereka ibadatnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti yang awal masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini wahai umat Nabi Muhammad, khaira ummatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas. La ilaha illallah. Kemudian kata Allah melanjutkan, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya, kalau tadi ke Nabi Muhammad, ke Nabi Musa Allah sebutkan. Kemudian sekarang Allah sebutkan beberapa kelebihan yang diberikan ke Nabi Isa. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan ke Nabi Isa bin Maryam akan beberapa tanda ataupun bayyinat, ini bukti-bukti, tanda-tanda bahawa beliau seorang rasul, seperti contohnya menghidupkan orang meninggal, kemudian menyembuhkan penyakit kusta. Ya, ini semua yang diberikan mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Isa alaihi salam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan akan Nabi Isa bi ruhil qudus, dengan ruhul qudus. Ruhul qudus yang dimaksud adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam yasiru ma'ahu haitsu sa'. Itu Sayyidina Jibril berjalan dengan Nabi Musa kemanapun beliau pergi. Kemanapun beliau pergi, maka Sayyidina Jibril senantiasa mengikuti dan menemaninya. Nah, ini wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus yang dimaksud adalah Sayyidina Jibril. Bagaimana bentuk diberikan kekuatan dengan Sayyidina Jibril? Artinya Sayyidina Jibril selalu menemani dan senantiasa menemani Nabi Musa kemanapun Nabi Isa pergi. Kemanapun Nabi Isa pergi. Yasiru ma'ahu haitsu sar. Sayyidina Jibril berjalan bersama Sayyidina Isa kemanapun beliau pergi. Allah. Kemudian walau sya Allah, dan jikalau Allah berkeinginan,
Berkeinginan apa di sini? Berkeinginan untuk memberi petunjuk ke seluruh manusia. Kalau Allah berkeinginan untuk menunjuk, memberi petunjuk ke seluruh manusia. Maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi perpecahan orang-orang setelah mereka para rasul, artinya umat-umat mereka tidak mungkin saling membunuh, saling terpecah belah. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka tanda-tanda tentang kerasulan. Yang seharusnya mereka ketika beriman, ketika datang rasul, beriman dengan rasul, dan setelah meninggal rasul, semuanya sepakat. Tidak mungkin terpecah belah, sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Tapi yang seharusnya semuanya beriman. Tapi kenapa tidak beriman? Karena Allah tidak menginginkan itu. Tapi kalau seharusnya, kalau Allah menginginkan, seharusnya setelah para nabi semua beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang musyrik, tidak ada satupun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutus para rasul. Itu kalau Allah berkeinginan. Tapi Allah tidak menginginkan demikian. Allah memberikan hak ikhtiar kepada seluruh manusia. Silahkan, yang beriman beriman, yang kafir kafir. Entar tapi di akhirat, jadi di akhirat bertanggung jawab. Jadi Allah memberikan al-ikhtiyar ke seluruh manusia, memberikan hak pilih. Siapa yang beriman silahkan beriman, may yakfur, siapa yang kafir silahkan kafir. Tapi di hari kiamat baru entah di hari kiamat dimintai semua pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Artinya Allah tidak menginginkan untuk memberi petunjuk ke seluruh manusia. Karena kalau Allah ingin, sungguh tidak ada terjadi perpecahan. Setelah diutus Rasul misalkan Nabi Muhammad, setelah diutus Nabi Muhammad semuanya beriman. Tapi tidak, ada yang beriman, ada yang tidak. Sampai sekarang ada yang muslim, ada yang kufar, ada yang munafikun. Ini semua terpecah. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan untuk memberi petunjuk ke semua. Ada yang Allah beri petunjuk, ada yang tidak. Tapi dalam hal ini Allah memberikan hak ikhtiar ke seluruh manusia. Siapa yang beriman silahkan beriman, yang tidak mau beriman silahkan tidak mau beriman. Tapi ingat, ntar di hari kiamat dimintai seluruh pertanggungjawaban. Walakin ikhtalafu, tapi mereka itu berbeda-beda, terpecah. Itu juga karena keinginan Allah. Allah tidak berkeinginan untuk memberi petunjuk semua, tapi Allah berkeinginan untuk memberikan hak kepada mereka ikhtiar. Akhirnya mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian mereka ada yang beriman kepada Allah, dan sebagian mereka ada yang kufur. Seperti Nasrani setelah Al-Masih. Nasrani di zaman Nabi Isa mereka beriman ke Allah, beriman ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah meninggal Nabi Isa, diutus Nabi Muhammad, mereka kufur. Mereka kufur, justru meyakini bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini membuktikan bahwa Allah tidak berkeinginan untuk memberi petunjuk ke seluruh manusia. Karena kalau Allah ingin, maka semua beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini Allah memberikan hak ikhtiar. Siapa saja yang beriman silahkan, yang tidak beriman silahkan. Tapi ingat, di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Walau sya'allahu maqtatalu, dan jikalau Allah berkehendak, maqtatalu, mereka itu tidak akan terpecah. Semuanya pada beriman ke Allah. Walakinallaha yaf'alu ma yasha, tapi Allah melakukan apa saja yang beliau inginkan, termasuk di sini memberi taufik ke orang yang beriman, dan tidak membiarkan dan tidak memberi taufik kepada orang yang kufar. Artinya dalam hal ini Allah untuk seluruh manusia, ketika setelah diutus seorang rasul, Allah tidak berkeinginan untuk memberi tunjuk ke semua. Karena kalau Allah ingin, semuanya pada beriman. Terus apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan di sini adalah memberi hak ikhtiar ke seluruh manusia. Siapa yang beriman silahkan, yang kufur silahkan. Tapi nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban.
Di surah Al-Kahfi Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa qulil haqqu min rabbikum. Wahai Muhammad, katakan bahawa kebenaran itu dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang berkeinginan beriman silahkan beriman, wa man syaa falyakfur. Yang berkeinginan untuk kufur silahkan kufur. Tapi apa aja terus apa? Inna a'tadna, tapi kami menyiapkan untuk orang yang zalim akan api neraka di hari kiamat. Sedangkan di dunia Allah memberi hak ikhtiar kepada seluruh manusia, memberi hak pilih. Kamu mau pilih si A atau mau pilih si B. Kalau dalam hal ini mau beriman atau kufar, mau beriman atau kufur. Tapi syarat, ingat, kami sudah menyediakan neraka untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.